itu ikut IBC sama ILA tanpa baca rule and regulasi sama sekali. Baristanya yang ikut? Iya, barista. Lah kenapa nggak baca rules, Mas? Nggak tahu Mas kita Mas. Jadi hanya by YouTube waktu itu ya. Meremehkan ya, Mas? Ya sangat. Dari itu 2017 baru mulai berani ngepack 200 graman. Harganya masih berapa ya dulu? 50.000. Iya, 70, 60. 50 sampai 60 lah ya kira-kira. Oh, murah banget loh. Di Malang segitu, Pak. Memang mau ngacak-ngacak pasar Malang waktu itu? Bukan, Mas. Oh, jadi yang rusak pasar Malang sampai harganya murah fans berarti? Ini dia Bayu Erlangga dari Fans Family atau Fans Coffee Roastery. Ya, apa kabar Mas Bayu? Sehat Mas. Sehat. Mas Willy gimana? Nyantai aja Mas. Oke, siap. Saya grogi. Saya grogi Mas. Akhirnya bisa masuk di podcast yang ya lah ya, kan memang kita udah rencana, udah planning dari lama. Ya. Mas, ini kita mau ngobrol-ngobrol nyantai aja. Jadi terus terang kan saya juga kenal sama Mas Bayu ini kan juga belum lama-lama banget ya. Ya kita tahu udah lama, cuman kita ketemu, kenal, ngobrol, dan saya pun terus terang saya nggak tahu terlalu banyak tentang Fans Family ini atau fans apa sih nyebutnya, Fans Family, Fans Coffee atau Fans Coffee Roaster? Fans Family. Fans Family ya itu. Nah itu awalnya itu bikinnya itu roastery langsung atau coffee shop aja atau gimana Mas? Kafe sih Mas kalau zaman dulu di kafe. 2012 kafe sih. 2012? Iya. Wih, lama ya. Di 24 Oktober 2012. Di Malang itu ya? Di Malang. Di Jalan Trawulan. Di Jalan Trawulan pertama kali itu buka itu ya. Kafe biasa, coffee shop. Kafe biasa sih. Ada kopinya. Cuman menu. Makasih Mas. Menu milkshake-nya lebih banyak. Zaman itu. Oh iya dong. Iya ya, zaman-zaman itu es blended, es blended. Ya. Oh. Itu belum roasting. Belum. Kita ngambil dari Caswell. Oh, dulu kliennya Caswell. Iya. Kopi-kopi mesin juga Caswell dulu. Caswell. Jadi dulu itu kenal Caswell dari Mas Iwan. Oh, Iwan Nero. Iya, ini kopi. Oke. Terus? Habis itu beli mesin lewat Mbak Mira. Nah, ditanyain bisa pakai mesin nggak? Mau nggak? Ini ada training dari Caswell gitu. Akhirnya kita habis beli mesin. Ini ada apa ya istilahnya, kayak dulu itu beli mesin dapat training. Nah, saya mikirnya kalau saya yang ke Jakarta kan kejauhan Mas. Akhirnya Mas siapa sih waktu itu rosternya Caswell sekarang tuh siapa Mas? Lupa saya. Siapa? Bukan Agus. Agus Kritasi. Oh, Agus Tasi yang training. Iya, di Malang. Dia ke sini. Terus? Beliaunya ke sini. Dari beliaunya baru pertama kali belajar espresso itu ya diajari sama Mas Agus itu. Udah langsung ini loh diajari sama championnya dong berarti ya. Waktu itu. Iya toh. Wah, mantap. Gitu. Terus dari situ akhirnya lebih serius ke kopi. Saya tuh mulai benar-benar seneng kopi itu mungkin 8 bulan atau 10 bulan setelah buka Fans, Mas. Oh, jadi sebelum buka itu nggak mempelajari dulu atau gimana nggak? Mempelajari tapi nggak terlalu dalam. Waktu diajari Mas Agus pun ya basic bikin lebih ke how to aja ya. How to aja sih. Oke, terus setelah itu? Habis itu kita buka, sebenarnya Fan itu joinan Mas. Jadi joinan orang saya, istri saya, teman saya sama pacarnya dia. Kalau Mas Willy tahu Asmi Jabarsam. Oh, Asmi tahu. Nah, itu barista kita yang pertama. Dia yang membantu kita di Fans waktu itu. Iya. Di 8 bulan atau hampir setahun itu ya namanya joinan, ada nggak kecocokan. Nggak sejalan, kita pisah. Dan terpaksa semua baristanya kita berhentiin dulu. Buat benerin Fan. Iya. Partner saya keluar, saya jalan sama istri saya, baru setelah itu kita benerin. Pindah tempat nggak? Enggak. Oh, masih tempatnya tetap di situ? Tempatnya tetap. Cuman waktu itu tutup hampir sebulan lebih lah, Mas. Baru narik barista, 3 orang kalau nggak salah, kita mulai dari itu. Oke. Gitu. Terus baru mulai roastingnya ini kapan? 2016. Oh, jauh ya berarti ya? Oh, dari 2012. Terus kemudian sampai ke roasting itu 2016, lama ya? Di 2016-an. Waktu itu saya juga sempat lihat itu ada bikin kelas juga ya?
Baru sih Mas itu Mas. Oh itu malah lebih baru. Jadi baru. malah roasting duluan. Roasting dulu. Kok kenapa tiba-tiba pengen jualan roasted bean itu gimana? Apa udah nggak cocok sama kopinya Caswell? Enggak. Wah, mengarah. Loh, dulu kan pakai Caswell nih, ya kan? Selama bertahun-tahun. Ya. Terus kemudian memutuskan untuk ngerosting itu udah bosen sama Caswell? Bukan bosen Mas. Nggak cocok sama Mira? Bukan juga. Sampai sekarang masih baik kalau sama Mbak gitu. Mira. Iya, terutama istri saya. Lebih dekat kalau sama Mbak Mira. Terus? Lebih kepingin belajar sih Mas Wil. Lebih kepingin belajar. Jadi 2015 kita itu ikut kompetisi di mana ya waktu itu ya? Semarang. 2000? IBC sama ILAK. 2016. 15 ke 16. 15 ke 16 itu. 16. Oke, nah, di Semarang. Itu ikut IBC sama ILAK tanpa baca rule and regulasi sama sekali. Baristanya yang ikut. Iya, barista. Itu ya pakai kopinya orang juga kan. Gitu. Jadi ya walaupun waktu itu lombanya kita didis gak karu-karuan ya. Kan, iya. Kenapa nggak baca rules Mas? Nggak tahu Mas kita Mas. Jadi hanya by YouTube waktu itu ya. Meremehkan ya? Ya sangat. Memang mengakui ya? Sangat. Jadi hanya sekitar jadi nggak mau baca rulesnya cuma sekilas-sekilas, terus pokoknya ngerti karena berdasarkan pengalaman bikin kopi itu ya gini. Waktu itu kan kita pengen ikut ILAK yang paling lucu. Jadi kalau nggak salah waktu itu 8 menit kan secara time. Kita taunya kalau di YouTube kan 10 menit Mas. Kita kira ya 10 menit. Ternyata kan 8 menit, barista saya ada yang 9 menit sekian gitu. Habis itu kita udah happy nih, yang penting main dan nggak overtime. Nah, yang lainnya itu pada ngeliatin ini didiskualifikasi tapi happy gitu. Jadi itu nggak sadar kalau nggak tahu Mas, nggak tahu. Baristanya juga kayak gitu juga, sama pokoknya lucu. Dari situ akhirnya gimana ya kalau semama kita belajar lebih lagi lah di kompetisi itu. Habis itu ngerosting juga, jadi bisa bawa bean dari kita sendiri dari fan. Gitu. Jadi mulai ngerosting itu ikut kompetisi dan mulai pakai roast bean sendiri itu di 2016-17 di Bali. Oh di Bali? Iya di Bali. Dan waktu itu ada ini loh Mas judge yang pertama itu loh. Sertifikasi judge saya sama Pak Siva. Pengen tahu aja apa sih yang dinilai. Dan pertama kali pakai bean sendiri, roastingan sendiri. Jadi bukan nggak cocok sama Caswell ya Mas. Biasanya kan nanya kok tiba-tiba pindah gitu apa udah kesel pernah atau mungkin merasa beansnya Caswell kemahalan gitu. Kalau salah satunya itu dulu. Oh iya beansnya Caswell kemahalan ya? Dulu Mas. Karena ya Mas Willy tahu sendiri harga di Malang kan ya seperti itu ya. Gitu ya. Iya, dulu itu saya dapat kalau nggak salah 198. Yang full Arabica, sempat ditawari yang Rino. Oh Rino Blend. Ya Rino Blend juga. Wah padahal enak loh Rino Blend itu. Iya, cuman ya lumayan mahal waktu itu Mas. Karena kan fans kan transisi Mas. Dari kita berdua, habis itu saya sama istri sendiri, kita tetap pakai kopinya Caswell. Habis itu harga juga di Malang makin lama makin nggak tahu kenapa makin lama makin turun. Ini ya banting-bantingan harga ya? Banting-bantingan harga kebanyakan di Malang akhirnya ya. Untuk survive salah satunya memang dari roastery. Bukan karena nggak cocok. Berarti waktu itu harganya untuk Rino Blend aja itu nggak bisa fight di sini ya? 100 berapa ya Mas? Saya lupa ya. Pokoknya yang full Arabica 190 sekian kalau salah. Rino itu saya agak lupa. Cuman waktu itu saya cocoknya di situ, di yang full Arabica. Apa ya namanya ya? Lupa saya. Supremo atau kalau nggak salah. Bukan ya? Apa? Blendnya Caswell? Ya. Yang mahal? Yang full Arabica. Yang full Arabica ya Caswell Espresso. Caswell Espresso. Caswell Espresso. Gitu. Siap. Kok saya hafal ya kopi-kopinya Caswell ya? Iya. Mas orang Taufin apa Caswell? Saya dua-duanya. Saya kan yang mana ya kita semuanya baik. Gitu aja. Cuma ada yang nggak baik ya udah nggak apa-apa. Oh berarti hubungannya sama Caswell baik-baik aja. Baik, baik. Nah, ketika awal-awal bikin roastingan itu Mas, kesulitan nggak sih cari green bean kayak gitu? Zaman dulu nggak terlalu sih Mas, nggak terlalu sih. Oh gampang-gampang aja ya lumayan. Cuman kualitasnya waktu itu memang nggak sebagus sekarang. Gitu. Akhirnya kita kebanyakan, kebanyakan sih ngambilnya dari Jawa Barat. Kalau di Malang dulu masih ya nggak terlalu kayak sekarang. Sekarang bagus-bagus.
Zaman 2016 masih belum. Jadi kita kebanyakan ngambil dari Jabar. Sekarang sorternya lebih bagus-bagus ya daripada lebih dulu, bagus, ya? Lebih sulit nyarinya, lebih mahal. Iya, betul. Tapi ya secara harga hari ini lebih mahal banget lebih daripada mahal. dulu. Malang range-nya 100 ke atas rata-rata. Nah, terus setelah ngerosting nih, kan akhirnya jualan roasted bean nih. Ya. Entah supply ke coffee shop pasti dong, ya kan? Belum. Oh, supply ke coffee shop belum? Di 2018 mungkin Mas, 17-18 ya. Oh. Lebih ke konsumsi pribadi. Oh gitu, jadi ngerosting itu cuma buat kafe sendiri? Dulu itu gini Mas, roasting itu sebenarnya. Saya kan waktu itu pengen belajar tentang espresso lebih dalam di 2000 berapa ya, 16-17. Habis itu kepingin ngadain kelas manual sama espresso di Malang. Oh gitu. Nah, waktu itu saya ngundang Mas Dodi. Dodi Samsura. Oke, ngundang Mas Dodi Samsura ke Malang. Saya belajar espresso sama beliau. Habis itu beliau juga ngajarin tentang roasting. Kok nggak ngundang saya sih Mas waktu Belum itu? Belum kenal Mas. Saya pernah ke tempatnya Mas Willy, takut mau nyapa. Kenapa kok malah Dodi yang diundang? Aduh. Gara-gara Dodi juara 1 saya enggak gitu, terus saya enggak diundang. Bukan itu Mas. Saya kan satu angkatan loh sama Dodi. Iya, saya lebih dekat loh di Kediri. Aduh. Mas Bayu ini ngundangnya sing ada. Terus. Habis itu Mas Dodi datang, saya tanya, Mas mau ngajarin roasting nggak? Beliaunya kan mengiyakan. Kira-kira mesin yang bagus buat itu belajar. Masih di MOV berarti Dodi? Di MOV, ya. Beliau yang roasting kan di MOV itu. Buat belajar roasting mesinnya nggak terlalu mahal, apa kira-kira gitu. Lah beliau rekomendasiin Quest M3 waktu itu. Quest M3, aduh mesin apa itu? Saya beli di Filosofi ya Mas. Filo Coffee. Oke. Oh, beli di situ. Ya, 250 gram. Oh, mesin kecil, sampel roasting. Jadi dari 2000 berapa ya itu ya? Pokoknya sekitar sampai 2016 itu masih pakai itu. Oke. Karena memang ya buat eksperimen sendiri, buat kafe sendiri gitu ya. 2015-16 lah, ya 2015-16. Habis itu udah mulai kerasa sok-sokan bisa update mesin lah ke topper. Pakai topper dulu. Iya, belinya lewat Tofin ya. Sekalian waktu itu beli Black Eagle juga. Wah, gitu. Mantap. Harganya masih murah dulu Mas. Gitu. Enggak, Black Eagle dari pertama keluar udah mahal. Enggak semahal kayak sekarang. Inflasi Mas, iya inflasi. Sih. Terus? Nah, habis itu 2016 ke 17 itu kan ada kompetisi di Bali. Nah, kita ikut lagi, barista kita ikut lagi. Yang dulu di Q itu? Bukan, di ganti orang kan lagi? 15-16, beda orang. Orangnya ganti lagi? Dulu ikut lateat, sekarang ke TBC. Alif, Yanor Alif. Oh, Yanor Alif. Oh, yang diceritain ganti kapan? Terus? Dia di Kenangan, kopi Kenangan. Habis itu, kebetulan dapat posisi lah di situ. Walaupun nggak menang, kita dapat posisi lah. Peringkat berapa ya waktu itu? Kalau nggak salah setelahnya Arif Blend. Oh, setelah Arif Blend. Iya, peringkat 3 kalau nggak salah Arif. Nah, baru banyak yang tanya roast bean, Mas. Oh, dari situ banyak yang nanya roast bean. Efek dari kompetisi sebenarnya. Kok bisa ya? Karena waktu itu kan kita bilang kalau kita ngeroasting sendiri. Oh, terus jadi akhirnya ini ya banyak yang pengen tahu. Waktu pulang ke Malang itu tiba-tiba banyak yang tanya. Cuman saya nggak jual, masih takut Mas. Iya. Itu dari itu 2017 baru mulai berani ngepack 200 graman. Harganya masih berapa ya dulu? 50.000. Iya, 70, 60 gitu. 50 sampai 60 lah ya kira-kira. Oh, murah banget loh. Di Malang segitu, Pak. Memang mau ngacak-ngacak pasar Malang waktu itu? Bukan, Mas. Dulu segitu. Iya. Dulu segitu. Enggak, kayaknya kopinya Iwan aja enggak segitu. Berarti Mas Bayu dimurah-murahin. Oh, jadi yang ngerusak pasar Malang sampai harganya murahnya fans berarti. Dulu 55 sampai 60 itu lumayan mahal. Tengah-tengah itu, Mas. Oke. Dari situ akhirnya roasting terus nih buat jualan. Sampai sekarang ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Terus juga ini ya, nggak menutup hanya kopi lokal, tapi kan kopinya fans juga banyak yang kopi luar juga ya? Ya nyoba sih Mas. Jadi mulai nyoba kopi-kopi impor gara-gara ini sih kompetisi sih. Iya, ngerasa kalau yang kopi lokal kurang, jadi akhirnya pakai kopi impor yang lebih enak gitu, toh Mas? Enggak.
Gak gitu Mas Willy. Lah kenapa lo? Lah terus gimana? Saya kan nanya aja Mas. Mulai apa ya, ngerasain kopi impor lebih gampang jualan juga salah satunya gara-gara lomba kan. Lebih gampang. Gara-gara lomba juga. Itu ini 2000 berapa ya? 2020 kalau nggak salah. Itu kan pertama kali saya ngerosting Geisha. Oh, oke. Nah, gara-gara kompetisi juga Tovan Mokoginta waktu itu. Terus? Nah, habis roasting kopinya Tovan, habis itu kebetulan dia masuk ke 12 besar. Waktu itu nggak ada region, jadi langsung nasional kan. 2020. Oke. Habis itu jadiin satu region, kita masuk ke 12 besar. Habis selesai kompetisi itu tiba-tiba banyak yang tanya, jualan Geisha nggak? Oh. Nah, akhirnya nyoba mulai belinya pun ya di toko hijau. Iya. Pokoknya yang ada yang jual aja. Iya, nyoba satu. Jadi nggak ngimport sendiri ya? Enggak lah. Ngimport itu memang susah. Jadi kesimpulannya terus kopi Indonesia sama kopi luar itu di roasting lebih gampang yang mana? Punya kesusahannya masing-masing. Oh gitu. Waduh, mancing kira. Kan ada. Kan Mas Bayu kan udah ngerosting kopi luar, kopi Indonesia. Enak yang mana Mas? Mas Bayu suka yang mana? Dua-duanya sama-sama enak, punya kesusahannya masing-masing, Mas. Yang penting kalau bahan bakunya udah bagus, lebih gampang di roasting ya. Oke. Gitu. Terus berarti kalau Mas Bayu sendiri favorit kopi luar apa, Mas? Sejauh ini ya, Mas. Sejauh ini sih Ethiopia sih kalau. Ethiopia. Iya. Ethiopia. Panama beberapa sih. Tapi lebih suka Ethiopia ya. Lebih suka Ethiopia daripada Jawa Barat ya. Jawa Barat saya suka juga. Istri saya keluarganya dari Jawa Barat, Pak. Oke. Jawa Barat, kopi Jawa Barat paling favorit? Dulu saya pernah bawa yang Alf itu ini punyanya Malabar Mountain. Black Honey. Malabar gede. Malabar Mountain punyanya Pak siapa sih ya? MM itu Mas, Malabar Mountain. Oh, source green bean-nya dari situ. Iya, Malabar Mountain itu. Black Honey itu sih yang oke. Itu paling suka favorit. Karena waktu itu nganterin kita buat dapat posisi sih. Jadi nancep aja. Kalau yang mana yang enak, semuanya enak. Semuanya enak ya, biar aman ya Mas jawabnya ya. Biar nggak nyakitin siapapun ya. Kalau paling nancep di sini ya Malabar Black Honey. Mas, tapi ya selama berarti roasting ini kan udah bertahun-tahun Mas Bayu. Mulai belajar ya sejak Mas Rodi itu. Ya kan. Terus mulai sering belanja green bean. Ya lumayan. Menurut Mas Bayu ya, green bean itu hari ini tuh kok saya kemarin sering ngobrol sama beberapa orang, itu kopi-kopi Indonesia itu susah banget buat konsisten. Ngerasain nggak sih Mas? Kayak umpama kita dapat satu petani nih ya, kita udah ngambil di situ, terus tiap tahun itu suka gonta-ganti gitu kualitasnya. Iya kalau itu sih Mas, saya ngerasain juga sih. Ngerasain juga. Terutama kalau mereka ngasih sampel 1 kilo, habis itu kita beli 1 sak. Itu beda banget. Sering bleset. Oh sering kayak gitu. Oh, lo padahal baru pembelian pertama malah. Kita beli sampel nih, dikirimin sampel. Habis itu kita roasting, oke, bagus nih. Habis itu kita beli quantity banyak gitu ya. Kadang-kadang defeknya lebih banyak lah, rasanya beda. Padahal baru pembelian pertama itu ya? Pembelian pertama. Sering beberapa ya Mas ya. Iya. Itu grade 1. Oke. Kalau yang kita kan kerja sama beberapa teman-teman juga. Di Mahameru ada, di Arjono ada. Sama bagusnya, cuman dari selain dari tahun 2019 ke 20, 21, 22 itu mesti nggak sama gitu loh memang. Kadang-kadang jauh lebih bagus, kadang-kadang bisa lebih jelek juga. Mungkin cuaca ya. Nah, kalau ngatasi inkonsistensi kayak gitu gimana Mas buat produk itu kan kadang nanti customernya juga apalagi kalau dibuat blend kan makin susah kayak gitu. Kalau saya ini Mas, kalau di event itu kan kita jarang jualan yang full Arabica. Karena takutnya itu tadi, beli kopi, kita namain kopinya anggap aja Fans Espresso gitu, full Arabica. Oh dari mirip kayak Caswell Espresso tadi itu ya? Itu contoh Mas. Habis itu kopi Semeru sama kopi Kawi mungkin, atau Semeru sama Flores. Di tahun ini, di batch ini sama mungkin di tahun depan tuh rasanya bisa beda. Saya juga belinya kan nggak banyak, kadang-kadang ya cuma 1 bag kurang lebih 50 kiloan gitu. 50 habis, beli lagi rasanya bisa beda. Gitu. Jadi
ngakalinya pakai nama yang beda sih. Oh gitu. Iya. Nah tapi kalau blend itu udah punya ini satu coffee shop udah pakai itu terus kalau beda gitu gimana Mas ngatasinya? Itu lebih ke ini sih, blend Arabica Robusta Mas. Blend Arabica kayak 50-50, 50-50 atau 70-30 gitu. Kita pakai nama yang 50-50 itu kita pakai nama Danes. Habis itu yang 82 pakai nama Maleandra. Lah itu beberapa Arabicanya memang kita sering gonta-ganti, tapi gorengannya kan profilnya lebih dark. Ya, lebih gelap. Jadi bisa mainnya di profil itu. Iya. Supaya rasanya nggak terlalu jauh iya. ya. Kalau di medium kan kerasa banget Mas. Origin beda sangat beda. Kalau buat es kopi terutama kan nggak terlalu mencolok. Oh iya kalau buat es kopi aman, kan? Ya, masih aman. Iya, makanya kita lebih konsistennya untuk espresso di 50-50 sama 73 gitu. Sorry 80-20. Tapi 80, ya dark roast gitu. Berarti sekarang ya setelah jalanin roastery sama coffee shop mana yang lebih menghasilkan Mas? Roastery Mas. Roastery kenapa kok bisa lebih menghasilkan? Dulu gini sih, semua kedai itu punya masa jayanya masing-masing ya. Oke. Masa jayanya Van mungkin kalau untuk kedai di awal-awal tahun lah. Karena waktu itu masih jarang juga. Saya juga bangkrut kok. Ya bukan bangkrut lah Mas. Nah di tahun-tahun terutama pas pandemi kemarin gitu, kedai kan lumayan hancur Mas. Tapi anehnya banyak kedai baru buka juga. Iya. Itu berarti memang kayak masanya kita itu kayak udah lewat gitu ya. Yang baru itu rame, punya kita kok makin turun, ya kan? Kadang gitu kan. Mungkin ya Mas. Akhirnya ya udah kita bantu yang baru buka aja. Iya betul. Di situ ya kita bertahannya di situ sih. Gitu. Karena kalau kita harus nurunin harga gitu, agak takut. Karena gini, waktu itu di 2019 Mas Wil, kontraknya Van itu habis. Oh kontrak sewa? Iya waktu itu. Di 2019 itu yang punya ruko naikin kontrak. Wah. Nah saya izin nih, Pak kalau sama saya bayar 1 tahun, kan biasanya 2 tahun. Yang 1 tahun saya buat renovasi. Karena kayaknya nih udah ketinggalan zaman banget nih desainnya. Sama yang punya ruko boleh. Saya lah istilahnya di November Desember kita renov, kita benerin lagi, Januari Februari kita buka. Itu ada lah impact-nya ya. Tiba-tiba omset naik lagi. Maret gitu. Pandemi. Waduh, habis lagi dong. Ampunan itu Mas. Iya. Nah, habis itu buat bertahan aja udah bagus ya di zaman itu. Nah, kena pandemi ya waktu itu ya. Jadi kan udah habis selesai renovasi nih, buka nih. Renovasi pasti biaya juga nih. Lumayan. Ya kan? Terus kemudian buka lagi, baru ngerasain mulai dapat hasil, terus tiba-tiba pandemi. Jebret kayak gitu. Kan lama tuh pandemi 1-2 tahun kemarin. 2 tahun setengah. Nah, itu survive-nya gimana, Mas? Ngabisin uang tabungan sama jual mesin, Mas. Kebetulan saya kan suka ini, Mas. Suka ngoleksi mesin. Iya. Saya tahu kok mesinnya macamnya banyak. Grinder, mesin. Akhirnya jualin satu-satu. Jual, habisin beberapa bulan buat bertahan. Jual barang berarti ya? Kalau yang usaha daily-nya gitu udah nggak ada ya waktu itu? Nggak ada Mas, kita fokus di sini aja. Bener-bener nggak ada income harian dong waktu itu? Wah, gila. Ya untungnya sebelumnya kan ya itu tadi masa jayanya Van kita ngumpulin duit, beli mesin, ada sebagian ditabung. Oh berarti bertahan itu dari jual-jual barang itu? Iya, habis itu ya kayak apa ya, kayak naruh uang di apa namanya, ada beberapa di saham. Akhirnya kita tarikin. Oh iya. Mau nggak mau. Iya, mau nggak mau sampai habis. Di 2000 berapa ya? 2000 kemarin 2022 berarti Oktober. 2021 Oktober itu habis kontrak. Hanya kita mutusin nggak perpanjang. Nggak perpanjang, kita buka di garasi rumah. Untuk survive dulu lah. Iya. Jadi yang ini ya sekarang ya. Ini yang berarti sekarang. mulai buka dari ini jalan 9 bulan lah. 9 bulan ya mulai pindah di rumah ini ya. So, jadi guys kalau yang di Malang atau yang dimanapun kalau mau mampir ke Vans Coffee Malang itu sekarang bisa di mana Mas? Alamatnya? Perumahan Saxophone Land, Kavling 4. Iya, nanti alamatnya lihat aja di IG. Atau cari di Google Map. Karena sekarang udah di rumah tapi ya suasananya ya saya nggak tahu yang lama ya Mas ya. Siap. Cuman kalau di sini menurut saya ya
homey, terus ya oke, enak, terus kayak nongkrong di garasi rumah aja dengan desain yang lebih estetik gitu. Ini pun desainnya ngambil dari Pinterest. Ya nggak apa-apa. Seadanya ya lah kan. Mas, pokoknya. Pinterest ini kan memang panduan kita semua. Gitu. Tapi Rostri jalan nggak? Jalan. Online Tokped gitu jalan? Jalan, lebih ke Tokped. Tokped ya? Iya, lebih ke Tokped. Okay. Nah, terus pada waktu pandemi itu kan banyak roastery yang waktu pandemi rame. Nah, itu jualan roasted bean gimana? Waktu itu kita ini sih Mas, banyak beli kopi-kopi yang apa ya istilahnya eksotis. Anehnya banyak yang beli Mas. Lumayan ngebantu dong waktu itu lumayan ya. Lumayan ngebantu karena ya kopi-kopi kayak gitu jujur untungnya lumayan. Dan mungkin karena waktu pandemi kebanyakan orang nggak boleh keluar ya. Iya. Mereka ngebrew di rumah. Dan saya kan bantuin beberapa temen buat jualan mesin espresso. Nah, tiba-tiba pembelian mesin single waktu itu jadi lumayan rame. banyak. Iya, lumayan banyak. Berarti orang banyak beli mesin buat dipakai di rumah ya waktu itu. Waktu itu yang beli saya. Bin-bin yang lumayan bagus-bagus. Habis itu mesin roasting, mesin espresso rumahan. Dari situ kita bertahannya salah satunya dari situ selain ngabisin duit tabungan. Iya. Gitu. So kalau di Tokped nama tokonya apa? Sama Fans Family. Fans Family juga ya. Terus kemasannya pakai botol-botol itu ya? Ya. Itu kayaknya familiar banget loh saya itu model pakai botol itu. Iya, ada di luar lah. Menginspirasi Mas. Logonya kan juga hampir sama. Apa sih roster luar itu? Flathead. Apa? Flathead. Oh iya itu. Yang biasanya keren. ininya pink gitu yang warnanya. Di botol. Pink beda aja sih sebenarnya. Itu berarti isi berapa gram Mas kalau botolan itu? 150 sama 50 gram. Oke, sekarang range kopinya Fans ini kalau yang lokal antara berapa sampai berapa? Kalau kita tergantung harga binnya Mas sebenarnya. Walaupun istilahnya gini, kayak kita dapat dari petani nih, kopinya bagus banget, tapi harganya murah. Ya udah kita jual murah. Tetap jual murah iya. Ya. Kalau range harganya dari 65 sampai 85 untuk lokal. Isi 200. 150. Oh, 150. Nggak ada isi 200. Nggak ada. Oh, semuanya 150. Antara 60 sampai 80. 85. Kalau impor dari 100 sampai ya 150. 2 juta. Oh, kalau yang 50 gram range 100 ribu, sorry. Oh, ada yang 50 gram juga. Oke. Gitu. Berarti sekarang mungkin orang nyari kopi di Fans ini mungkin lebih nyari kopi-kopi yang memang susah didapat ya, kopi-kopi luar kayak gitu ya. Ya luar ya lokal. Banyakan luar atau lokal? 50-50 sih. 50-50 ya. Oh, bagus dong gitu. Berarti rame itu importnya. Lumayan. So next project ini mau ngapain aja nih? Sekarang kan udah kayak mulai sering bikin event gitu juga. Baru saya di sini kan di Malang ini kan habis ada event Super Fun Battle itu. Super Fun Battle. Fun banget, Mas. Oh, fun lah, fun. Jadi gimana setelah bikin event kayak gitu ngerasa kira-kira kalau mau bisnis event oke nggak? Oke kayaknya. Oke ya. Kalau mau ngerjain event kayak gitu ya Mas ya, ini kan bisa juga buat teman-teman yang mau bikin event. Yang paling susah itu apanya, di mananya? Kalau di saya sama istri sih ini sih Mas jaga teman-teman, jaga jurinya biar mereka nggak kapok. Nggak ketika preparation, apakah nyari tempatnya, nyari apa sih? Karena kebanyakan yang fan lakuin kan memang eventnya kalau nggak di tempat kita ya di tempat teman kita kayak gitu. Ya, kayak yang kemarin itu kan kebetulan kita ada project sama teman kita untuk bikin kedai kopi. Yang itu working space. Dan waktu event kemarin kita dapat support tempat dari beliaunya. Jadi belum ngerasain untuk sewa-sewa tempat. Gitu. Nah tapi kan untuk biaya untuk event sendiri itu kan juga nggak kecil Mas. Ya lumayan Mas. Itu terus kayak nyari sponsornya gitu susah nggak? Alhamdulillah kemarin enggak Mas. Nggak tahu kenapa ya. Tiba-tiba datang sendiri aja. Yang event ini pada lancar semua? Iya, kayak
waktu itu kan saya sama Pak Sif. Enggak, saya ketemu Mas Willy waktu itu. Yang Habis waktu itu, di Wates itu ya, kan. saya bilang, Mas, saya kepingin bikin event nih. Espresso, tapi battle. Nah, saya tanya konsepnya Mas Willy, ada 2 konsep. Mas Willy pilih yang battle itu nanti kan. Saya balik lupa misalnya waktu itu ditanyain. Ada Mas Yuyut juga waktu itu. Saya balik ke Malang, ngobrol sama Pak Siva. Nah, Pak Siva kebetulan juga sama kayak Mas Willy, battle juga. Akhirnya bikin ini anggaran. Akhirnya saya sama Pak Siva, wis kalau kopinya dijual gimana Pak? Buat nambahin apa namanya biaya di luar pendaftaran. Oke, kita setuju. Habis itu kita coba bikin proposal ke teman-teman, siapa aja boleh ikut, dan kita nggak matok untuk ngasihnya berapa enggak. Ada yang 100.000 Mas, ada yang 200.000, bener. Itu semuanya kaos logonya mereka kita cantumin di kaos, kayak gitu. Nah, kita iseng ngirim ke SJ. Ini boleh nyebutin merek nggak? Boleh, nggak apa-apa. Itu juga merek-merek teman-teman semua. Kita ngirimin ke Mas Willy, SJ Global. Ya, habis itu ke Tovin juga buat pinjam mesin. Alhamdulillah mereka welcome banget. Habis itu ke SJ nalangin buat dana juri. Tovin itu juga support mesin-mesinnya mereka kayak gitu. Nah, setelah kita up di sosmed, yang kedai teman-teman di Malang ini responnya langsung tiba-tiba bagus. Langsung tiba-tiba banyak yang mau ikutan. Langsung pada support semua ya. Gitu. Itu kalau menurut saya nih Mas. Siap. Bisa sampai selancar itu dalam waktu dekat semua pada mau itu menurut saya karena Mas Bayu sampai hari itu namanya itu masih bagus. Wah, juga. Karena percaya sama profilnya Mas Bayu. Kalau menurut saya loh. Ya. Amin. Iya kan? Amin. Kalau enggak, ya orang yang malas dong sponsor. Kalau mau track recordnya kurang bagus, aduh paling nanti acaranya juga begini. Ya. Karena event kan biasanya kan begitu. Siapa IO-nya si A atau si B yang mungkin track recordnya kurang bagus ya, orang yang mau sponsor juga malas. Yang diundang jadi juri pun juga malas. Tapi kalau ya selama ini track recordnya Mas Bayu bagus ya pasti orang akan support. Makanya dipertahankan. Makanya saya mau podcast sama Mas Bayu ini, saya riset nyari dosa-dosanya Mas Bayu ini nggak ada Mas. Banyak Mas. Ya, berarti pinter menyembunyikan Mas. Nggak ada konflik, nggak ada apa, semuanya aman-aman aja ini Mas Bayu ini. Siap. Ya itu tadi sih Mas, kalau di event gimana caranya kita bikin apa ya, jaga kompetitornya, jaga teman-teman yang udah ikutan join sponsor, juri-jurinya juga. Yang penting gitu mereka gimana caranya untuk keep mereka ini nggak sampai kecewa. Betul. Ikut acara kita, mau jadi sponsor jangan sampai mereka kecewa. Betul. Nggak beda-bedain ya, terutama kalau di coffee itu kadang ya beberapa teman saya kan juga dimintain tolong buat kayak juri di mana gitu. Kadang-kadang gini, juri-juri yang sudah punya nama nasional mungkin ya, itu lebih diperlakukan baik istimewa daripada juri-juri lokal di daerah itu. Itulah, kita nggak pengen kayak gitu. Nanti takutnya kan kayak, wah masa juri-juri itu aja yang sama kayak gitu. Equal lah kalau seperti itu. Makanya kita pengen gimana caranya semua temen ngerasain hal yang sama. Jadi karena gini, yang dulu lokal 2-3 tahun lagi kita nggak ngerti. Betul. Iya kan Mas? Siapa tahu nanti tahun depan tahu namanya naik. Dulunya kita pernah perlakuin kayak gitu. Repot lagi. Anggap aja satu orang nih bantuin juri. Dia ikut kompetisi kalah, tapi dimintain tolong buat juri. Diperlakukan buruk. Tahun depan ikut kompetisi menang. Gengsin. Susah ya benar sih. Gitu. Walau gimana pun ya kita harus tetap melakukan. Ya, jagalah. Gitu sih. Iya. So, dalam waktu dekat apa nih? Mau bikin apa lagi? Ada planning apa? Pengen bikin apa ya? Saya pengen bikin lomba roasting, Mas. Oh, mau bikin lomba roasting? Pengen. Wah. Dulu itu pernah, Mas, sama saya punya ide waktu itu bikin lomba roasting tapi fun. Saya sampein ke Lakoni, alhamdulillah waktu itu Lakoni sambutannya bagus. Akhirnya beliaunya minta gimana kalau kita adain di beberapa kota. Alhamdulillah lancar. Beberapa kota. Waktu PR itu juga sih. Di mana sih? Jakarta, Malang, Sidoarjo, Jogja.
Jogja juga. Cuma kota pokoknya. Itu alhamdulillah lumayan oke. Oke. Penjuriannya di Surabaya waktu itu. Oh, udah bikin ini Udah berarti? bikin. Oke. Udah bikin. Habis itu, tapi waktu itu lombanya langsung lomba. Saya kayaknya waktu itu pernah dihubungin deh sama Lakoni deh. Oh gitu. Cuman ya, tapi nggak berlanjut. Untuk jadi juri sensori, cuman kayaknya bentrok sama Ais deh waktu itu. Oh, siap. Terus? Nah, kemarin itu lombanya kita langsung roasting. Kita boleh nyoba mesinnya, tapi pas lombanya itu langsung roasting. Lah, pengen saya itu ada profiling. Jadi lombanya ke lomba profiling. Oke. Karena kan roastery banyak banget Mas sekarang. Masing-masing punya profil jagoan sendiri-sendiri. Kebanyakan teman-teman itu ngerostingnya kan ada satu tempat yang memang nyediain mesin roasting, habis itu yang mau ngerosting di situ banyak. Oh iya, Nah, disewakan. Gitu ya. Berarti istilahnya kan roastery kan kalau di sini banyak banget di Malang. Nah, kenapa nggak kita coba bikin lomba profiling? Gitu. Jadi biar roastery di Malang dan sekitarnya itu naik. Pada ngulik lagi ya. Iya, pada ngulik lagi. Pengen Mas. Semoga lah. Mau ngajak kerja sama siapa nih? Ya. SJ? Mungkin. SJ Global Indo ya. Will. Kita kan sponsorin acara fun roasting ya? Insya Allah Mas. Pengen. Oke. Gitu. Terus nanti, kalau kedai gimana? Apakah mau tetap oke lah sementara di rumah terus atau ada rencana buat ini di luar lagi? Karena sini terus terang Mas ya. Jaraknya jauh loh Mas dari kota Mas. Effort ya Mas. Iya, 20 menitan loh. Dan jalannya itu juga beberapa ngelewatin jalan kecil-kecil gitu. Jadi sebenarnya kalau di rumah ini kan awalnya buat bertahan aja tuh Mas. Kita izinnya ke Pak RT RW juga buat tempat produksi. Oke. Nah akhirnya tapi kita kasih meja dikit, adalah beberapa table. Tapi nggak tahu kenapa tanggapannya teman-teman itu alhamdulillah. Nah saya ngerasain waktu dulu sewa tempat itu tanggung jawab untuk mempertahankan teman-teman barista kan lumayan gede ya. Jadi saat omset turun itu kayak kita, aduh gimana? Ada yang promo lah, ada yang bundling, ada yang apa, kayak di-push untuk gimana caranya bertahan. Nah selama hampir 9 bulan atau 10 bulan di rumah ini kayak lebih nyaman sih Mas. Sementara ini. Udah memasuki comfort zone. Sementara ini. Tapi kalau semua ditanya, pengen nggak bikin di tengah kota? Ya pengen. Cuman untuk sementara ini belum. Iya. Ya karena yang dipertaruhkan juga akan lebih besar nantinya. Iya, ya kan? Tanggung jawabnya lebih besar. Investasinya juga akan lebih besar lagi. Apakah kita udah sekuat dulu atau enggak kan juga semua perlu banyak kalkulasi. Betul Mas Will. Kalau mungkin waktu awal dulu buka coffee shop pertama kan, wah belajar dulu nih karena usaha belajar lama juga, atau sekalian belajar. Tapi kan begitu udah ngejalanin, kalau mama kayak Mas Bayu kita udah punya di rumah, udah jalan, terus kita mau buka lagi kan, ngitungnya akan lebih ribet lagi. Betul. Ya kan? Akan lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian lagi. Siap. Yang ini kita jalanin dulu. Kalau udah ngerasa pengen bikin kota, ya mungkin bisa lah dipikirkan lagi. Atau juga ya kalau mama di sini jalan lancar kan juga nanti bisa buat di tengah kotanya juga bisa lebih maksimal lagi. Amin Mas Will. Lah Mas Will gimana sidewalk? Sidewalk ya lagi dihitung budgetnya. Siap. RAP juga masih dibikin belum selesai. Kita tunggu undangannya. Karena ya itu ya kan mumpung saya udah pulang di rumah ya saya bisa kontrol, bisa ngurusi ya. Karena bikin kafe yang memang yang saya mau aja gitu, balikin lagi ke sidewalk ya saya isi menu-menu atau apa ya mau konsepnya seperti yang saya mau aja. Iya. Gitu. Saya ngerasain gitu Mas waktu di rumah itu Mas kayak jualannya cuma black white gitu aja. Cuman saya masih agak khawatir ini orang masih bisa terima nggak konsep yang saya kasih kayak dulu lagi gitu loh. Itu yang saya rasain waktu pertama kali bikin van Mas. Akhirnya gini sih. Kalau pola pikir kita mungkin pingin bikin kedai, akhirnya kan kita masukin banyak menu yang mungkin banyak orang suka. Nah, di sini tuh saya bikin ini tuh roastery gitu loh. Jadi kita jualan apa yang hasil yang istilahnya apa yang kita hasilin yang kita jual. Kayak gitu. Kopi ya kita cuma jualan kopi. Jadi nggak terjebak ngasih menu-menu yang
mungkin di kafe-kafe lain rame, orang-orang ada sih Mas. lagi ngetren ini. Teh aja nggak ada di sini. Oke. Ya yang kita roasting ini masukan yang menarik sih buat saya gitu. sih nanti untuk ngitung menunya. Nah, habis itu sehari dapat 5 orang atau 10 orang udah alhamdulillah lah. Toh yang jalan itu sebenarnya roasterinya. Gede buat ada-adaan itu. Dan ternyata alhamdulillah dua-duanya jalan. Gitu. Ya walaupun kecil ya, tapi lumayan. Berarti memang kita mesti punya karakter sendiri, itu kita mau menu yang kayak gimana gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Iya, boleh sih. Mungkin kalau kita mau ngikutin semuanya ada ini. Nah, nanti kalau ada orang yang nggak suka ini mau nyari ini gimana? Kita kasih lagi. Nggak selesai-selesai, kita Mas. Punya karakter. Kita ya. Betul. Itu menarik. Apalagi sekarang di Malang kedai kopi, wah jor-joran tempatnya luar biasa. Kalau kita harus musuh mereka, kayaknya kita sanggup. Kita kerja sama aja sama mereka. Ya, kan? Kita kerja kalau sama udah aja sama ketemu yang udah pada kayak gitu, kita collab aja. Ya, kan? Jangan dilawan. Gitu. Oke, Mas Bayu. Siap. Thank you banget buat waktunya ya. I really appreciate ya udah kasih waktu. Kita bisa ada kesempatan buat ngobrol, buat masuk ke podcast, dan mudah-mudahan cerita-ceritanya dari Mas Bayu ini juga bisa inspirasi buat teman-teman barista di luar sana. Terima kasih Mas Wil. Sukses selalu Mas. Terima kasih Mas. Saya doakan semoga semakin jaya, lancar di darat, laut, dan untuk udara. main ke Malang. Oh enggak dong, tetap saya akan sering main. Siap. Ya. Oke, kita tutup ya Mas. Ya. Oke, teman-teman ya, terima kasih sudah menonton episode kali ini dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam No Cincong.